Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, kita bertemu lagi dalam pembahasan atau review terkait dengan produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera. Masih dengan Pak Puji Hartanto di sini, nggih. Beliau sebagai formulator produk Al-Fatih dan juga sebagai konsultan kesehatan holistik. Untuk kali ini, seperti saudara Al-Fatih sekalian bisa disaksikan di sebelah kita ini ada salah satu produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera yang dimana ini produk lama tapi dengan baju yang baru, Pak Puji ya. Jadi mungkin kalau sahabat Al-Fatih sekalian pernah merasakan, pernah mungkin melihat, menjumpai Nine Coffee ya Pak Puji ya. Jadi Nine Coffee untuk sekarang sudah bermetamorfosis menjadi C-Coffee ya. C-Coffee jadi ini setelah ini termasuk produk-produk yang lama, dan kalau di Al-Fatih Mandiri Sejahtera sendiri ini merupakan salah satu varian kopi yang bestseller ya Pak Puji ya. Bestseller yang banyak sekali diminati baik itu kalangan muda maupun yang tua juga, dan juga dengan varian kopi yang memberikan manfaat yang begitu banyak sampai bertahan lebih dari berapa Pak? 15 tahun ada Pak Puji? 10-an ya. Ternyata 10 tahun ya, tapi itu suatu rentang waktu yang cukup lama yang bisa menguji suatu produk bahwa itu produk yang dalam artinya solutif ya Pak. Iya. Solutif ya. Jadi menyelesaikan permasalahan di masyarakat ya. Untuk lebih jelasnya manfaat apa sih yang lebih detail lagi di balik C-Coffee atau Nine Coffee sebelumnya, mungkin di sini nanti Pak Puji ya dalam arti sharing informasi terkait produk ya. Karena mungkin yang kita ketahui Pak Puji ya, untuk produk ini sendiri bagi mereka-mereka yang keletihan ini sangat mampu untuk mendongkrak energi. Yang pernah merasakan mungkin bagi sahabat Al-Fatih sekalian, posisi menyetir, perjalanan jauh ya, tetap bisa konsentrasi selama menyetir dalam waktu yang cukup lama itu Pak Puji ya. Dan itu sangat direkomendasikan buat mereka-mereka yang menemani dalam perjalanan jauh. Kalau untuk lebih detail lagi, lebih jauh lagi ini gimana ya Pak Puji terkait dengan produk C-Coffee ini Pak Puji? Jadi kembali kepada tujuan kita. Jadi tujuan kita di PT Al-Fatih itu sebenarnya membuat produk-produk di mana produk itu kita berusaha menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Nah, persoalan yang ada di lapangan berdasarkan data yang ada yang masuk kepada kita, 80% kasus orang Indonesia itu kondisi defisien energi. Defisien energi. Jadi kasus yang masuk ribuan lah, mau 10.000 ya ada sebenarnya sudah masuk dari 20 tahun itu. Ya mungkin datanya tidak terekap sampai jumlah 10.000 ya, tapi katakanlah 10.000 ya ada. Kalau 20 tahun lah katakanlah setahun 10.000 berarti kan setahun 500 lah. 500 itu ya. Iya. Itu sangat mungkin dalam konsultasi itu sehari bisa katakanlah 100 itu bisa 50 sampai 100 itu bisa. Itu di tempat kita yang masuk ke tempat kita ya, belum yang lokal masing-masing di teman-teman itu yang kemudian datanya masuk ke kita tapi tidak konsultasi di grup kita. Itu seperti itu. Nah, dari semua yang ada itu 80% memang kasusnya defisien. Nah, ketika kasus defisien itu kemudian bagaimana kita memberikan menyelesaikan persoalan itu dengan enak dan nyaman. Sebab kalau dikasih obat, berapa banyak orang yang minum obat kemudian telaten. Terbebani secara mental Pak itu. Ini obat ini kan ya. Maka kemudian saya berusaha mencari minuman apa yang paling
saat itu ya, minuman apa yang sering dipakai, sering digunakan oleh secara umum. Nah, ini ketemu kopi susu lah ya. Berarti kopi latte itu kopi susu. Kemudian kalau kopi hitam itu laki-laki lebih dominan. Tapi kalau kopi susu perempuan lebih dominan. Walaupun laki-laki juga ada, tapi dominasinya lebih perempuan. Laki-laki banyak juga yang minum. Tapi kalau kopi hitam perempuan itu jarang. Ya, Pak. Paling banyak laki-laki. Makanya kita pilih di kopi susunya gitu. Kopi susunya, nanti kopi hitamnya ada sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita ketemu gejala defisiensi energi itu paling khas itu lemah, letih, lesu, ngantukan. Lemah, letih, lesu, ngantukan ini itu. khasnya kurang energi ya. Nah, terus nanti ada perutnya sebah dan sebagainya itu ada macam-macam. Nah, kemudian kita buat, dan ini rumusnya sekali dibuat, alhamdulillah sekali jadi. Langsung. Tidak seperti yang lainnya ada revisi, tapi ini langsung jadi, dibentuk, hasilnya bagus. Yang berubah itu ketika kita trial, waktu di pertama itu kita kasih gulanya gula kelapa apa aren, Pak, itu? Gula aren. Begitu kasih gula aren, energinya naik. Begitu dikasih gula merah, energinya tenggelam. Jadi tujuan itu kurang bisa tercapai, lebih lemah lah itu, karena kita udah coba dicampur dengan ini, persentase dirubah kayak gini. Ini lebih banyak ke pembuatan itu di persentase bahan antara susu, kopi dan sebagainya, creamer, kemudian ada madu juga. Nah sudah seperti itu, hanya ketemu komposisi yang ada. Memang kalau diminum dengan gelas agak gede itu enggak enak, rasanya pahitnya kurang dominan, mantap Pak, lah. ya. Ada pahit-pahit. Pahitnya lebih apa kayak ninggal itu pahitnya itu. Makanya yang paling pas khusus kopi ini ya, bukan yang lain ya. Kalau yang lain itu 150 cc airnya, ini cuma 100. 100 baru ngerasakan kopi latte-nya itu. Iya, benar. Itu. Jadi rasanya manisnya pas, tidak terlalu manis, manisnya pas, rasanya juga enak, itu di 100 cc. Berarti ada sajian Kecil khusus banget yang lah. direkomendasikan untuk dalam artian 100 cc. jadi nggak cuma manfaat, berarti nikmatnya pun dapat ya. Dapat, tapi kalau yang Secara di lidah dia ya. 150 manfaatnya tetap, cuma rasanya yang ini. Nah itu. Kemudian yang jelas-jelas muncul reaksi dalam hitungan menit ya, yang kemudian dirasakan itu apa? Ya ini lemah, letih, lesunya, ngantuknya hilang. Jadi nggak capek seharian bekerja itu nggak capek. Nah ini pernah kita uji waktu itu, saya ke Brunei, kemudian saya bercerita, saya tidak menawarkan ya, saya cenderung tidak menawarkan, saya bercerita tentang proses pembuatan ini, tujuannya apa dan sebagainya, karena saya lihat pangsa pasarnya luar biasa, orang yang lemah, letih, lesu, terutama ibu-ibu kan, maupun laki-laki juga banyak sekali. Hanya saya cerita langsung habis, inden. Nah ketika mereka coba, ya hasilnya yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk, jadi bisa dengerin pelajaran lagi dan sebagainya. Nah itu testimoni sudah ya 10 tahun ya udah banyak lah. Halnya sama tentang lemah, letih, lesu, ngantukan itu sudah mereka ini. Terus ada tambahan lagi dari proses itu yang tidak kita perkirakan. BAB yang susah itu jadi lancar. BAB yang terutama yang karena defisiensi energi hingga gerak peristaltik ususnya lemah. Karena energi yang dicampur dengan kopi, dicampur lagi dengan madu, madu kan pencahar juga. Kopi juga pencahar, susu juga dianggap juga ada pencaharnya. Nah, begitu dikasih energi, maka kemampuan dia untuk gerak peristaltik itu jadi kuat. Jadi BAB-nya jadi yang tadinya susah jadi lancar. Itu tambahan dari hal yang kita jumpai yang memang kita tidak menuju ke sana tapi ketemu di sana. Ada.
Tapi itu ya berarti ada catatan khusus itu disebabkan karena kelemahan defisiensi energi atau defisiensi ya, energi. karena memang tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tambahan kedua yang luar biasa itu ibu-ibu ya, kalau laki-laki enggak terlalu, itu jadi lebih langsing. Langsing Pak. Iya, nah itu makanya disukai mak-mak gitu. Pembeli yang terbanyak itu mak-mak itu. Itu yang kedua, jadi masalah langsing. Kemudian yang ketiga, ketika dicobakan pada orang yang sedang nonton bola, jadi ada ini dibawa, kemudian sama teman, terus dikasihkan sampel orang yang sedang nonton bola. Itu bisa nonton sampai akhir, sampai pagi, subuh, terus berikutnya dia bekerja tidak merasa lelah. Meskipun tidurnya kurang itu Pak? Iya, berarti kan nggak tidur. Tapi dia merasa seger aja, wajahnya nggak kelihatan pucat apa. Tapi bukan berarti tiap malam kayak gitu ya, tetap nggak bisa. Berarti intinya ya sesekali ya. Nah, ini juga sering dipakai oleh teman-teman karena berita itu kemudian sering dipakai, kita rekomendasikan orang yang nyetir malam. Nyetir malam supaya nggak capek, karena katanya kalau udah nyetir malam minum ini sampai tempat itu nggak terasa capek, ngantuknya hilang gitu dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk kerja malam, lemburan yang atau kerja kantor, atau ada yang mahasiswi yang garap skripsi sampai malam sampai nggak tidur, itu dia memberikan kemampuan energi. Itu yang terkumpul paling banyak datanya itu. Terus kalau ini Pak, terkait dengan biasanya kopi ya, kopi kan kalau yang ada masalah di lambung kan biasanya menghindari kopi lah. Kalau untuk yang G-Coffee atau non coffee ini enggak apa-apa. Enggak masalah itu Pak ya. Karena saya kopi susu yang banyak beredar di mana-mana, saya udah minum enggak kuat. Mesti perutnya kembung. Makanya karena saya enggak bisa minum itu, dulu sering, karena seringnya bermasalah. Nah, karena bermasalah akhirnya perut saya kan sistem cernanya jadi lemah. Makanya saya mencoba membuat minuman yang saya bisa minum. Semua kopi yang sudah kita buat itu bisa semua. Saya bisa minum semua, insya Allah. Itu. Nanti yang agak di tengah yang saya sendiri agak kurang bisa itu yang justru nanti ada untuk awet muda jangka panjang. Nah, itu banyak untuk tipe-tipe orang yang suka kopi hitam itu bisa masuk ke sana. Nah, nanti ada sendiri ada. Tapi saya lebih banyak bikin kopi yang untuk kelompok yang 80% ini yang kondisi defisiensi ini. Nah, seperti itu ketika ini kita pakai hasilnya ya perut tidak kembung. Karena ketika kita coba, kalau diminum selesai diminum ya, ini berlaku untuk semua yang saya coba, kopi campuran susu, dan begitu diminum dada saya terasa ngap, terus kayak ada yang nekan, terus perutnya kembung sebah, itu sudah gagal berarti. Oh, berarti itu salah satu indikasi bahwa formulasi yang dibuat itu ya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, tidak menuju kepada yang kita inginkan. Karena produk di luar saya suka beli, kemudian saya tes. Hampir sebagian besar itu perutnya kembung, jadi kembung, lembab. Kadang sampai tensinya kayak turun, leg kayak gitu. Nah, turun terus kadang sampai kalau berdiri itu kayak ditarik ke belakang. Jadi kayak mau jatuh itu. Itu dulu saya pernah minum punyanya siapa gitu. Kita nggak nyebut merek ya. Nah, ini makanya kenapa? Karena hampir sebagian besar kopi yang beredar yang menggunakan katakan bahan aman lah dikatakan, lebih banyak ke bahan murni dibanding kalau kopi instan yang lain kan kebanyakan memang murah karena bahan kimianya banyak gitu, perisai, isinya perisai dan sebagainya. Nah, kita berusaha mengurangi jauh itu semuanya. Kemudian ini ada juga yang sekarang produk-produk yang seperti itu sebenarnya, cuma nanti campurannya itu akan menjadi ini, kalau saya sih melihat pencampurnya itu tidak melihat sifat kopi, sifat karakter daripada susu, terus bahan yang dicampur, jadinya dia mengarah kepada yang jumlah 20% tadi, yang tipe excess.
Makanya kita nggak buat. Kalau ada yang mencari yang tipe-tipe seperti itu, saya suruh beli yang tempat lain. Kenapa disuruh beli tempat lain? Saya nggak buat yang kayak gitu. Karena kalau dibuat, masarinya susah. Itu karena harus bertempur dengan banyak produk yang ada di sana di lapangan. Nah, ini masanya paling banyak, tapi produk yang menuju ke sana itu justru sedikit. Maka kita mencoba masuk ke daerah tersebut. Jadi memang ya Pak Puji ya, dalam artian untuk produk-produk yang diformulasikan Pak Puji itu berarti berdasarkan kayak semacam riset data di lapangan, sehingga di situ bisa kelihatan bahwa ibaratnya kebutuhannya emang dominan ya. Dominan. Makanya contoh begini. Saya lihat orangnya lemah letih lesu, lidahnya pucat ya, kayak gitu. Oke, saya bikinkan, saya minum. Coba rasakan dalam hitungan menit ke depan. Kalau dia merasa ngantuknya hilang, terus rasa energinya naik, terus dia lebih segar, itu berarti dia udah bereaksi, udah bagus. Bukan karena, kok hebat banget ada bahan kimia, bukan. Karena kebutuhan dia itu. Berarti apa yang dikonsumsi itu pas dengan yang sedang dia rasakan. Yang dia minta. Nah, itu hasil dari ilmu holistik yang kemudian dipraktekkan di dalam pembuatan ini. Coba misalnya ya, orang dengan lidah lemah letih lesu, dengan lidah kayak gitu. Coba saya kasih kopi, misalnya kopi buatan siapapun ya. Saya lihat komposisinya apa. Ini silakan saya berikan. Rasanya enak, tapi selanjutnya apa yang dirasakan? Nanti ngedrop dan sebagainya. Itu ada dulu dicoba di satu kelas kita sedang belajar nih dari Rio zaman dulu. Ada orang Malaysia juga yang ikut pelatihan di situ. Bawa produk dari sana, kita nggak usah nyebut ya, ada produk dari sana, dibagikan gratis, nah kita juga bagikan ini panitia. Hari pertama, semua pakai ini, nggak ada masalah. Hari kedua pakai produk dari Malaysia, setengah peserta tumbang. Tumbang ada yang sampai yang berat itu sampai mual, sampai keringat dingin itu. Makanya saya sampaikan, bahwa apa yang saya sampaikan itu Anda boleh lihat hasilnya. Jadi kita tidak mengada-ada, tidak mencoba ini produk saya bagus, yang lainnya bagus, tidak bagus, bukan begitu. Berarti saya mengunggulkan produk saya tok, bukan. Produk ini dibuat berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang saya temui selama saya berpraktek. Kebanyakan seperti apa? Begitu dikasihkan, aman satu kelas. Begitu produk lain masuk, saya tahu isinya apa di dalamnya. Saya tanya isinya, terus saya cari di ini kan, isinya ini. Udah. Cuma saya mau melarang kan nanti dikira, misalnya dalam pelatihan dulu nggak boleh nyebarin. Nanti dikira saya tidak membolehkan karena saya bawa produk. Saya guru ngajar bawa produk, terus kemudian produk yang lain tidak boleh, nggak bisa. Itu tidak subjektif ya. Silakan dibagi, tetapi saya tidak bertanggung jawab masalah itu. Saya sendiri minum langsung kembung, jadi buatin juga. Itu. Jadi akhirnya begitu nggak berani lagi bagi. Makanya saya sampaikan ini satu contoh nyata. Produk itu tidak salah, tapi segmennya. Kalau komposisi itu berarti segmennya itu di posisi orang tipe begini. Yang itu yang 20%. Nah makanya kenapa di Malaysia laris? Karena Malaysia itu makan dagingnya itu beda dengan orang Indonesia. Karakternya dia beda. Melayu itu beda. Itu. Nah kita di Jawa terus orang-orang dengan pola makannya agak berbeda. Itu hasilnya berbeda. Maka di sana itu luar biasa. Sampai di Brunei produk itu juga ada dan laris manis. Karena tipenya beda. Makan dagingnya lebih banyak. Nah di Indonesia makan dagingnya seminggu sekali, alhamdulillah. Itu. Makanya kita mencoba dengan kultur pola cuaca, pola makan, kemudian tipikal orang Indonesia, kita mencoba produk yang sesuai dengan karakter. Mungkin kalau ini dibawa ke tempat yang lain, misalnya ke Malaysia, Brunei, mungkin nggak begitu cocok di sana. Ada yang cocok, tapi nggak begitu sebanyak di Indonesia. Kalau misalnya Pak buat untuk daerah ini, saya lihat pola makan, kebiasaan apa. Nah, ketika sudah paham betul, baru saya buatkan. Karena
itu akan banyak diserap oleh pasar di sana. Iya. Berarti tetap ya dalam artian base riset ya, base riset Ya. dengan memperhatikan seperti tadi berarti pola hidup, pola makan, karakter yang akhirnya dapat atau memperoleh suatu produk yang itu memang benar-benar dibutuhkan ya, dibutuhkan. Contoh ada dulu saya punya murid punya produk susu kedelai. Saya tanya, jawab dengan jujur, saya bilang kayak gitu. Ini produknya ini banyak laku di mana? Di Jawa atau di luar Jawa? Di luar Jawanya di daerah sekitar ini saya sampaikan kayak gitu gambarannya. Karena pola makannya seperti itu. Hanya dia ngomong, iya Pak, banyak di luar, di Jawa enggak begitu. Karena di Jawa itu kelembabannya tinggi. Itu makanya kalau minum susu kedelai terus-menerus drop dia. Makanya saya nggak produksi. Kalau saya produksi, kasus sudah terlalu banyak. Orang minum susu kedelai itu terus-menerus terus drop. Makanya saya nggak milih itu. Susu sapi juga saya nggak pilih susu sapi, saya pakainya susu kambing untuk mengurangi resiko kelembaban yang lebih dominan di susu sapinya dibanding susu kambing gitu. Nah susu sapi nanti ada nanti perlakuan susu sapi, misalnya saya lagi pengen riset susu sapi sih untuk kebutuhan supaya low budget ya, supaya masyarakat yang kondisi ekonominya di bawah itu bisa merasakan manfaatnya itu dari susu sapi. Tapi harus dibuang juga sifat kelembabannya, dan itu cara membuangnya berbeda dengan susu kambing. Itu makanya trial terus. Kalau saya sampai bisa minum susu sapi, berarti saya otak-atik sampai saya bisa minum dan perut tidak kembung, dan berarti itu berhasil. Berarti kalau peluang untuk diterima di pasar sekitar besar. Pak, ya? Tinggal masalah marketing. Marketing kita cenderung ke edukasi. Sebab kalau marketing kemudian kita jor-joran kayak gitu, tidak edukasi, nanti dia tidak paham terhadap tujuan pembuatan ini. Gitu ya. Sekarang misalnya orang tidak paham dengan tujuan pembuatan ini. Aduh, ininya kayak gini susah banget ini ya susah. Tapi kalau dia paham betul bagaimana ini dibuat, dia akan lihat pangsa pasarnya yang begitu besar. Banyak pasarnya itu besar banget. 80% masyarakat Indonesia coba. Iya. Ya istilahnya merem aja ya, dijual kepada semua orang. Nanti yang nggak cocok itu yang 20% itu. Berarti ibaratnya kayak semacam ini ya. Tanpa edukasi ketika sampling ya dalam artian dengan berdasarkan pengalaman, berarti ya paling tidak yang nggak cocok pasti ya sudah ketemu. Ya ketemu pasti tipenya kayak gitu. Makanya dari sisi pembuatan memang kita untuk menyelesaikan masalah. Dari sisi marketing bisnis ya, ini sangat menguntungkan. Karena apa? Dia tidak terlalu lelah untuk membuat orang itu menjadi menyukai produk ini, karena begitu dia sudah kenal pertama, kemudian menyobai dan merasakan reaksinya dalam hitungan-hitungan yang singkat, dia akan mencari terus. Dan ini tidak perlu diminum tiap hari. Istilahnya, Pak, saya ini mahal Pak. Ya oke, mahal karena bahannya kan bukan bahan sintetis begitu. Harus dibeli dengan biaya yang juga kosnya lumayan. Lumayan. Coba gula aren berapa 1 kilonya? Di tingkat petani berapa? Nanti kalau udah ada petangan kedua berapa? Kita udah tahu itu. Terus susu kambing berapa 1 kilonya bubuk? Nah 1 kilonya bubuk, kemudian yang grade-nya ke berapa? Yang 2 jadi 1 kilo, 2 liter jadi 1 kilo, atau 3 liter jadi 1 kilo, atau 1 liter jadi 1 kilo. Nah kita ambil yang 5 liter jadi 1 kilo. Berarti ada yang 12 liter jadi 1 kilo, tapi kayak ini Mertega. Rasanya malah nggak enak, nggak masuk. Harganya sudah mahal, rasanya nggak masuk. Jadi memang dalam artian untuk pemilihan bahan-bahan juga dipilih bahan-bahan yang pastinya insya Allah berkualitas ya Pak. Insya Allah. Creamernya juga kita creamer yang premium. Itu aja berapa jumlahnya. Jangan sampai dia merusak komposisi.
dengan harapan berarti itu bisa memberikan manfaat yang apa Iya. yang premium juga ya Pak. Nah, tujuan kita buat ini apa? Jadi tujuan kita untuk suplemen kesehatan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, kemudian sangat bermanfaat. Nah, ketika orang itu sudah meminumnya, kemudian saya nggak punya duit yang banyak, ya sudahlah tiap seminggu sekali minum. Ini isinya 15, berarti kalau 2 hari sekali ya tinggal satu dus ini sudah 1 bulan. 2 hari sekali bisa untuk 1 bulan, itu sudah bisa menjaga dia tidak gampang ngantukan, tidak lemah letih lesu, sudah cukup, tidak berlebihan. Tapi tetap kembali lagi ya, suplemen ya tetap ya Pak ya? Ya suplemen, tetap, jadi air putih harus tetap, karena untuk naikkan energi suhu jadi naik, maka air putih harus cukup. Bahasanya kayak gitu, jangan kemudian minum ini sehari 3 kali 4 kali karena punya duit, energinya naik, ketika tidak diimbangi air putih dia terjadi dehidrasi, rusak masalahnya di dalam sistemnya. Kenapa? Semua yang bersifat menaikkan energi, terutama yang sifatnya hangat, itu pasti membutuhkan air untuk mengimbanginya, karena dia keringat akan keluar, suhunya akan panas, keringatnya akan keluar, maka dia harus didinginkan dengan air putih. Nah, ini yang harus disampaikan ke teman-teman bahwa kita dalam memakan apa saja, minuman kesehatan apa saja, walaupun itu memang baik, itu sudah itu, tapi ada tetap ini imbangannya, balancingnya. Jadi ketika ini sifatnya panas, begitu sudah sering ya harus ada air putih yang cukup. Kalau dia terlalu dingin harus banyak gerak, itu bahasanya kayak gitu. Jadi tidak bisa ini karena ini bahannya dari alami semua jadi aman 100%, akhirnya dia berlaku sedemikian hingga maka berlakulah sunatullah, hukum sunatullah. Nah, ini yang tidak bisa kadang tidak dipahami oleh masyarakat, kemudian tidak disampaikan oleh produsen. Nah, kita sebagai produsen yang bertanggung jawab, karena persoalan dagang itu adalah persoalan surga dan neraka, bukan persoalan masalah keuntungan semata. Maka kita sampaikan secara ilmu holistik, secara apa adanya. Masalah kemudian mereka pada beli itu Allah yang memberikan rezekinya, kemudian Allah membawa hatinya dia kemudian mau belanja dan sebagainya, itu Allah, bukan karena program-program kita kemudian hasilnya kayak gitu. Kalau Allah ridho ya Allah kasih, itu aja. Ya. Begitu ya sahabat Al-Fatih sekalian, jadi banyak sekali ya yang disaringkan Pak Puji terkait dengan produk Key Coffee ini yang insya Allah banyak manfaat, tapi tentunya dengan melihat catatan-catatan yang tadi disampaikan Pak Puji gitu ya, bahwa segala sesuatunya tetap ada takarannya, ada ukurannya, ada masanya, itu kan ya, dan memang itu yang memang harus diperhatikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dengan review-review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.